Kita cobakan untuk langkah piston B keluar, A masuk, B masuk. Yang pertama, rangkai dulu piston ya, 2 piston seperti ini. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan lagi cara merangkainya. Selanjutnya untuk kontrolnya, ini kita hubungkan dulu satu daya yang 24 volt dengan 0. Kita geser. Nah, langkah pertama adalah B keluar. B keluar berarti di sini kita butuh pas button. Ya, kita butuh pas button di sini. Kemudian kita butuh delay. Di sini relay ke 1. Ini langkah pertama. Ini start. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan kartu 5/2 yang dikontrol oleh solenoid, kita butuh di sini switch ya. Dan tutup solenoid. Karena langkah pertama itu adalah B keluar, berarti di sini kita berikan lambang BK untuk menginformasikan bahwasanya langkahnya itu adalah B keluar untuk langkah pertama. Ini jangan lupa kita kasih satu untuk informasikan ya. Ketika start ditekan, relay K1 aktif. Aktifnya relay K1 menghubungkan switch K1 di sini. Nah, kalau ini terhubung berarti harus masuk ke katup solenoid sehingga menginformasikan untuk B keluar di sini. Oke. Nah, kita jalankan. Ini kita terus dulu. Nah, kita cobakan satu-satu. B-nya keluar. Nah, selanjutnya adalah untuk langkah A keluar. Oke, untuk langkah A keluar, berarti ketika B keluar itu tekan B1. Kita ambil di sini. Ini juga. Kita kasih ini ke kopi aja ya. Ini. Hubungkan. Berarti di sini K2. K2, di sini adalah B1. Nah, di sini ini kita kopikan saja. Berarti langkah selanjutnya adalah A keluar, berarti apa? Oke. Di sini adalah A keluar. Nah, di sini berarti A2. Kita coba lagi. B keluar, A keluar. Oke, untuk langkah ketiga itu adalah A masuk. Nah, di sini kan pistonnya nggak bergantian ya. Maksudnya setelah A keluar, kembali A dimasukkan. Jadi langkah piston A ya, piston A bergerak keluar, kemudian piston A lagi bergerak masuk. Nah, jadi sekarang ini kita kopikan. Berarti sesuai dengan pembahasan sebelumnya untuk langkah seperti ini, kita harus menyisipkan KX
antara, ya, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3. Berarti kita harus menyisipkan di antara pergantian ini. KX itu antara 1 dan 3. Oke. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, ini kan K3 ya. Nah, atau kita coba dulu ketiga ini berarti tertekan A1 ya. Tadi yang langkah terakhir itu adalah A keluar, berarti tertekan A1. Di sini harus kita huruf 1, di sini K3. Nah berarti di sini juga K3 ya. Ya, di sini adalah AM, A masuk. Di sini K3. Nah, kita coba dulu, kita tes. Oh, kita bikin seperti ini aja simpelnya. Gitu. Nah, kita coba. Nggak masuk. Nah, kenapa nggak masuk? Karena untuk yang di K2 ini belum putus dia. Ya, belum terputus di sini. Sehingga masih menginformasikan K2 ini masih aktif gitu. Ya. Nah, kalau K2 sama K3 aktif, A aktif A masuk, A keluar aktif, A masuk aktif. Nah, itu akan terjadi overlapping. Nah, jalan keluarnya di sini kita geser. Ya. Yang ini kita geser ke sini. Nah, kita tambahin lagi ini, kita tambahin satu bantu KX. Nah, di sini kita tambahin KX. Oke, di sininya kita tambah KX. Oke, di sini berarti ini K3. Ya, tadi kan kita sisipkan KX itu antara K3 dan K1. Ini belum kita hubungkan, kita ambil switch-nya itu terhubung. Nah, dalam keadaan kita ambil break switch ya. Di sini dia dalam keadaan terhubung. Nah, kenapa terhubung? Karena ketika K3 ini aktif, ini langsung terhubung. Nah, yang KX kita sisipkan di sini. KX. Oh, X. Oke. Nah, kita sisipkan antara 1 dan 3 KX. Ini dia. Nah, berarti yang ini 1 ya. Nah, jadi antara 1 dan 3 kita tambahkan satu bantu KX. Nah, ini relay KX untuk menginformasikan ini. Ketika relay ini aktif, nah ini nanti akan melakukan KX. Gitu ya. Nah, jadi untuk yang di sini juga kita tambahin KX supaya nanti di langkah kedua ini dia akan terputus gitu. Nah, kita coba lihat kalau seandainya kita tidak memberikan KX di antara B1 dengan relay K2. Nah, kita coba. Nah, ini masih tetap terhubung gitu. Ketika ini masih terhubung, ini juga masih terhubung. Maka nggak jalan dia. Nah, sehingga untuk langkah berikutnya supaya dia itu jalan, kita tambahkan di sini. Kita juga harus pakai yang dalam keadaan switch-nya itu tertutup. Gitu. Nah, kalau KX-nya di sini aktif, ini akan terbuka sehingga dia terputus gitu. Jadi kita tambahin. Sekarang kita coba. Masuk. Nah, ini kan terputus kan? Nah, ketika ini terputus, ini nggak aktif gitu. Ketika ini terhubung,
ini nggak ini aktif, ketika ini terputus ini jadi nggak aktif, sehingga ini bisa jalan gitu. Jadi informasinya nggak bingung gitu ya, di sini aktif, keluar aktif, masuk aktif. Nah itu informasinya bingung, maka nggak jalan dia gitu. Jadi kita juga harus menonaktifkan ini dulu, baru ini bisa jalan masuknya, seperti itu. Nah untuk langkah selanjutnya ini kita rapikan ya. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah langkah B masuk. Nah, kalau langkah B masuk berarti ketika A keluar, A masuk, sorry. Ini langkah terakhir, A masuk berarti tertekan A0. Nah, jadi kita tambahin di sini A0. Tambahkan dulu. Di sini adalah K4. Ini adalah A0. Berarti di sini juga harus kita tambahkan. Jadi untuk di K4 ini kita juga harus menambahkan KX di sini, tapi dalam keadaan terbuka ya, karena untuk supaya ini terhubung nanti, dan ininya ketika ini aktif ini akan terhubung nanti ya. Nah, atau kita cobakan dulu, misalnya kita tidak tambahkan KX. Ini B keluar, A keluar, A masuk, berarti ini B masuk ya, BN. Oke, nah kita cobakan dulu apa yang terjadi. A keluar, nah, jadi nggak bisa ya. Oke, sekarang kita tambahkan di sini X. Ya, tapi dalam keadaan terbuka. Ya, dalam keadaan terbuka. Tapi di sini KX. Oke, kita coba. B keluar, A keluar, A masuk, B masuk. Nah, ini kan terhubung. Ini jadi terhubung kan? Ini jadi terhubung KX-nya. Nah, tadi kalau seandainya kita nggak ngasih ini nggak terhubung. Nah, jadi antara apa namanya? Antara 1 dan 3, karena peralihan di langkah keempat itu peralihan piston ya dari A ke B gitu kan. Ya. Nah, ini kan K1 sini ya, K2, ini K3, ini K4. Nah, jadi antara 1 dan 3 itu ada peralihan. Ya, peralihan piston gitu. Antara K3 dan K4 kita tambahin KX lagi, karena di situ di langkah keempat itu adalah peralihan piston lagi gitu. Ya, peralihan maksudnya setelah piston A lanjut piston B ya, bandara sehingga kita juga tambahkan KX di sini. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah start banyak siklus. Kita pastikan saja. Langkah kedua, start banyak siklus. SBS. Nah, untuk banyak siklus ini kita geser dulu ya. Nah, kita tambah-tambahnya. Oke, nah untuk banyak siklus, nah berarti berulang gitu ya.
siklusnya berulang. Nah, sehingga di sini kita menambahkan satu KY, ya, KY setelah ini K2 ini kita geser dulu. Oke, di sini kita geser. Nah, tambahkan satu lagi KY. Nah, ini aja yang kita copy ya. Oke. Di sini. Nah, kita tambahkan di sini KY, terserah ya. Mau tambahin KY, KZ, atau terserah. Nah, ini kita ganti aja yang start SSS ya, SSS start satu siklus di sini. Ketika kita cuma menjalankan siklusnya cuma satu kali, kita klik ini. Tapi kalau untuk banyak siklus, kita klik ini. Kita kasih kodenya SBS. Nah, di sini juga ini kita tambahin KY di sini. Nah, ini kita tambahin KY untuk ini fotokin aja. Di sini KY. Sekarang kita cobakan dulu, jalan nggak? Kita tes dulu ya. Belum ya, kenapa? Nah, karena untuk banyak siklus itu karena dia berulang, langkah terakhirnya itu apa? Langkah pertama itu adalah B keluar. Ini langkah terakhir itu adalah B0. Nah, jadi langkah yang terakhir B0 ini supaya dia berulang, kita tambahin di start ini. Nah, kita tambahin B0 di sini. Ya. Karena dia berulang gitu ya. Nah, setelah dia B-nya masuk, tertekan B0. Dia ulang lagi, tertekan B0, itu gunanya untuk mengeluarkan B. Nah, jadi berulang gitu. Di sini kita tambahkan B0. Kita tambahkan B0, kita geser. Nah, di sini juga kita tambahkan KX ya, antara tombol start dengan B0. Sorry, bukan KX tapi KY ya. Nah, ini juga kita tambahkan KY di sini. Nah, besar ya, perhatikan. KY. Nah, di sini kita tambahkan KY. Supaya untuk informasi ini nanti, ketika ini terhubung, ini juga terhubung. Jadi ini masuk ke K1, dia berulang lagi gitu. Oke, sekarang kita tes. Tes ya. B keluar, keluar, masuk, B masuk. Balik lagi, B keluar, keluar, masuk, B masuk. Nah, seperti itu seterusnya ya. Oke, jadi tak banyak siklus itu adalah siklusnya berulang-ulang. Oke, kita coba hentikan pakai ini ya. Nah, nanti kita bikin stop banyak siklus. Nah, jadi kita bikin stop. Nah, kita tes dulu untuk start satu siklus nih. Mulai dari start satu siklus. Ya. B2, masuk, masuk. Ya, berhenti ya untuk satu siklus aja. Sekarang kita coba start banyak siklus. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah yang ketiga ya, kita bikin stop. Nah, jadi tadi kan yang banyak siklus itu kan belum bisa di stop ya. Nah, kita bikin tombol stop nih.
Ya, rangkaian untuk bisa menghentikan siklus yang banyak tadi yang berulang. Nah, caranya gimana? Oke, nah ini kita geser. Kita geser. Di sini kita tambahkan KZ. Nah, tadi X, Y, Z. Nah, sebenarnya itu terserah ya. Nah, di sini saya urutkan aja. Kata bantuan tambahan untuk stop ini adalah KZ gitu. Oke, berarti saya tambah satu relay lagi di sini. Relay KZ di sini. Kemudian saya tambah tombol start satu lagi. Tombol start. Oh, sorry, bukan tombol start, tombol stop ya. Berarti di sini stop ya. Yang ketiga adalah stop banyak siklus. Stop banyak siklus, STBS aja ya. STBS, kasih lamanya STBS. Ya, berarti di sini STBS. Stop banyak siklus. Oke, stop banyak siklus. Stop banyak siklus itu adalah saya tambahkan relay KY ya. Nah, saya tambahkan kok KY. KZ, sorry. KZ. Nah, KZ di sini ya. Kemudian antara KY dan switch KY dengan relay KY ini juga kita tambahkan KZ gitu. Nah, dalam keadaan tertutup ya. Saya nanti namanya ini jadi jalan informasi ya. Yang dihentikan itu adalah yang siklus ini, siklus yang banyak tadi ya. Nah, jadi dihentikan yang banyak. Nah, sekarang ini adalah KZ. Nah, kita cobakan. Kita cobakan dari awal aja ya. Siklus, untuk memastikan rangkaian yang satu siklusnya nggak terganggu. Sekarang banyak siklus. Ya, jalan ya, banyak siklus. Nah, sekarang kita hentikan. Jadi berhenti dia ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya di sini kita nggak kasih ada bongkar aja di sini yang terjadi? Bisa nggak kita menghentikan yang banyak siklusnya? Coba langsung banyak siklusnya. Karena ketika KZ ini terhubung ya ke relay, relay ini menginformasikan ke KZ di sini untuk memutuskan ini gitu. Ya. Nah, sehingga harus kita tambahin KZ di sini dalam keadaan tertutup. Jadi ini fungsi KZ kita taruh di sini untuk memutuskan langkah di banyak siklus ini gitu. Ya. Sehingga di sini kembali kita kasih KZ. Oke. Nah, ini adalah
rangkaian untuk stop banyak siklus. Sekarang selanjutnya adalah emergency. Ya, emergency. Nah, nanti kalau seandainya kita tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, nah tentu kita harus untuk safety-nya adalah langsung kita tekan emergency, dia langsung berhenti gitu. Nah, jadi untuk emergency ini, nah ini kita geser kembali ya. Kita geser kembali di sini, kita tambahin ketuk emergency di sini. Maksudnya untuk supaya ketika kita tekan, nah itu tiba-tiba dia putus, ya, tiba-tiba dia berhenti siklusnya. Gitu. Nah, di sini kita tambahin ini satu lagi. Nah, jadi yang kita copy. Ya, berarti ini kita kasih kode E aja ya, EM. Oke, EM. Sebelumnya ini kita pastikan dulu angka kontrol itu adalah emergency. Emergency kita kasih kode EM. Nah di sininya kita kasih kode KE aja, KE aja relaynya. Emergency ini ya di sini juga kita kasih ini kita bisa. Nah juga kita kasih di sini switch-nya itu ini ya, kita copy. Juga kita kasih KE untuk mengaktifkan yang ada di relay ini. Ini ya harus gabungkan ke sini. Ini adalah K. Ini emergency. Nah, jadi emergency KE-nya aktif, ini aktif. Ini KE terhubung menginformasikan dia stop. Nah, yang kita karena kita itu men-stop semuanya, nah berarti di sini juga kita harus tambahin KE gitu, ya. Nah, KE di K1 ya di untuk B keluar, untuk A keluar, untuk A masuk dan B masuk gitu, ya. Nah, di sini kita tambahin KE. Nah, di sini juga bisa kita taruh KE-nya di sini ya. Kita taruh di sini aja ya untuk simpelnya, karena untuk jalur ini semuanya masuk ke sini, ya kan? Nah, ini kita hapus dulu. Nah, yang dalam posisi, berarti dalam posisi dia itu ini kita putar bisa nggak? Kita rotate aja ya. Kita rotate 90 derajat. Nah, oke. Nah, di sini ini maksudnya ini untuk memutuskan semua ya. Untuk memutuskan pergerakan piston ya, untuk sebuah pergerakan piston di sini B keluar, A keluar, A masuk, B masuk. Kita tambahin di sini KE. Di KE di sini. Gunanya untuk memutuskan pergerakan ini semua. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Oke, mulai dari satu siklus dulu ya. Terus kemudian banyak siklus.
Oke, stop siklus ya, stop banyak siklus maksudnya. Kalau stop banyak siklus ini, dia akan berhenti di posisi terakhir. Ya. Tapi kalau emergency, pada pergerakan piston mana yang sedang bergerak ya, yang sedang berjalan, nah di situ dia berhentinya gitu. Itu bedanya antara stop banyak siklus dengan emergency. Oke, kita cobakan lagi. Ini stop banyak siklus ya. Kita coba start banyak siklus. Kita coba start banyak siklus, kemudian kita tekan emergency. Berulang lagi. Stopnya di mana? Nah, jadi untuk emergency di mana pergerakan sedang berjalan ya. Nah, di situ dia berhenti gitu. Nah, kalau seandainya emergency-nya seperti ini, nah tentu kita butuh reset di sini. Nah, sekarang kita tambahkan untuk katup resetnya. Tombol reset ya maksudnya. Sekarang kita tambahkan tombol reset. Oke, jelaskan dulu. Nah, untuk tombol reset ini kita tambahkan di samping ini. Ini kita apakan dulu. Kita geser dulu ya ini. Kita tambahkan di samping KE. Kita geser dulu. Oke. Nah, jadi kita kopikan ya ini. Jadi kita kopikan untuk resetnya. Oke. Nah, untuk reset berarti RS aja. Terakhir, angka kelima. RS tadi ya, kita kasih tadi. Nah, jadi RS ini reset, berarti di sini relaynya kita lambangkan RS aja atau OKR ya. Lambangkan kan. Oke, nah sekarang kita coba. Kita coba dari start dan siklus dulu. Nah, tiba-tiba emergency. Emergency-nya berarti kan dia belum, kalau emergency tadi kan langkah dalam keadaan jalan, nah di situ dia berhenti gitu. Nah, untuk dia mereset kembali ke posisi semula, yang B ini posisi semulanya adalah B masuk kan, posisi awalnya kita reset. Kayak ada yang salah. Ada yang kurang. Nah, sekarang kita, oke. Kita meresetnya itu dia menginformasikan untuk stop. Nah, ya kan? Karena di stop banyak siklus itu ketika kita tekan stop itu dia akan kembali ke posisi semulanya ya. Ke initial positionnya. Sehingga juga kita kasih antara stop banyak siklus ya, dengan relay kazak ini kita kasih juga RS ya atau KR. Kita kasih juga KR gitu. Dan juga di emergency. Oke, karena stop ya untuk keadaan emergency tadi. Oke. Jadi di sini ya. Nah, ini di sini di KE antara yang emergency ini juga kita kasih KR di sini. Oke, dalam keadaan tertutup. Karena kalau seandainya dia itu terbuka, dia nanti terhubung gitu.
sehingga tidak menginformasikan untuk mereset. Jadi kita tambahkan KR-nya dalam keadaan tertutup di sini. Switch-nya itu. Oke, berarti di sini KR. Di sini KR. Oke. Nah, di sini juga kita kasih KR di stop ini, karena tujuan untuk mereset itu dia kita kembalikan ke semula. Nah, untuk stop banyak siklus tadi dia kembali ke semula. Kita tambahkan di sini KR. Ini KR. Ini supaya nggak kelihatan berarti nggak ada yang dekat, ini kita geser. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita cobakan dari start banyak siklus dulu. Kemudian ada emergency. Nah, emergency terakhirnya ini ya. Dia dalam keadaan di emergency, dalam keadaan outward dan backward. Sekarang kita reset. Oke, dia kembali ke bentuk, ke keadaan semula. Oke, nah sampai di sini penjelasan bagaimana merangkai rangkaian sistem 5 langkah ya untuk contoh langkah piston D keluar, A keluar, A masuk, B masuk. Silakan habis ini cobakan di fixingnya masing-masing untuk membuat sistem 5 langkah ini pada langkah piston yang berbeda. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.